Oke, selamat pagi Pak siapa nih? Pak Irfan ya? Irfan. Ini saya barusan memberikan pertanyaan pretest ya terkait pengalaman ini pengalaman si driver safety drivingnya ya, safety saat mengemudi ya. Oke, tolong perhatikan depan. Di sini ada materi sifat driver skill ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh si driver atau si pengemudi sebelum melakukan pengiriman ya. Yang pertama adalah metode pengecekan kendaraan ya, yang disingkat itu supaya mudah diingat yaitu dengan metode balok ya, yang dimana untuk huruf B nya itu driver wajib memeriksa bodi dan ban pakai dan ban cadang ya, pastikan tidak ada kondisi kerusakan di bagian bodi dan di bagian ban ya, berikut ban cadang. Lanjut ke huruf A ya, untuk A nya itu adalah pemeriksaan air radiator atau air whisper ya, pastikan dalam kondisi baik ya, yang masih bisa digunakan, jangan sampai air whisper itu kosong ya, supaya tidak ada kendala pada saat kita melakukan pengiriman kacanya buram ya. Lanjut ke huruf L, ada pemeriksaan lampu lampu utama sampai lampu sen, lampu rem itu pastikan dalam kondisi baik, dan periksa air ECU ya. Untuk huruf O nya itu adalah pemeriksaan oli ya, pastikan tidak ada rembesan oli di bagian mesin, tidak ada rembesan di bagian-bagian lain ya. Lanjut ke pemeriksaan minyak rem, periksa terlebih dahulu ya, pastikan tidak ada rembesan di bagian trombol atau di master rem ya. Untuk huruf K nya adalah kelengkapan dokumen ya, pastikan STNK ya, terus kunci roda segitiga kotak P3K. Untuk kelengkapan kendaraannya pastikan cek terlebih dahulu, dan pastikan cek kelengkapan SIM driver ya, SIM dan KTP nya harus terbawa ya. Sampai di sini sudah paham ya, tolong diingat untuk materi balik ini ya, karena ini wajib. Oke, saya lanjut. Pak, itu yang nggak bisa starter di tanah Terkait defensive driving ya, defensive driving. Apa sih arti dari defensive driving ini? Tadi sudah benar saat pengisiannya. Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah ya. Biasanya ini digunakan pada saat si driver jaga jarak aman, itu adalah safety driving. Nah, apa tujuannya dari defensive driving? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Tidak menjadi penyebab kecelakaan ini ada dua faktor. Yang pertama dari kendaraan, yang keduanya dari pengemudi. Tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, ini biasanya didominasi oleh si pengemudi ya. Saja si pengemudi kegagalan atau dalam kondisi mengantuk memaksakan jalan atau dalam kondisi mabuk ya, tidak terlibat dalam kecelakaan. Biasanya si pengemudi tidak jaga jarak aman ya, atau tidak konsentrasi saat mengemudi. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh potensi yang sering terjadinya kecelakaan. Yang pertama, jalan yang menurun, berbelok-belok, berarti kalau kita menghadapi jalan seperti ini, kita harus mengurangi kecepatannya. Yang paling fatal adalah pengendara roda 2 ya, kaum wanita. Ini kita harus lebih hati-hati karena sifat saat mengemudi wanita ini tidak bisa diprediksi. Dia mau belok kemana, walaupun sensernya kiri bisa saja dia ke kanan ya.
Jadi kita berupaya untuk memberikan suatu tanda atau sebuah klakson bahwa kita berada di belakang mereka. Terus pertigaan dan persimpangan kita harus lebih waspada, makan yang berlebihan ya. 5 langkah dasar defensif. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dengan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham akan jalan. Apa sih arti dari dinamika kendaraan? Pertama, kita harus memahami panjang kendaraan, lebar, tinggi, ya, ground clearance, bobot muatan, aerodinamis, fungsi panel, wheelbase sampai jarak sumbu, ya. Kita sebelum mengemudikan kendaraan kita pahami dulu kondisi kendaraan kita yang mengemudikan, jangan sampai kita yang dikemudikan oleh kendaraan, ya. Oke, selanjut jaga jarak aman zona mengemudi, ya. Di sini tadi Pak Yetong masih salah untuk menjawabnya, ya, karena mungkin asumsinya mungkin pernah mendengar materi untuk jaga jarak aman itu dengan suatu kecepatan, ya. Pernah belum? Belum pernah. Belum Cuma 10 pernah. jarak aja 10 meter gitu pernah dengar. Oh, berarti itu materinya materi kecepatan. Biasanya dulu pernah kita pakai untuk materi tersebut. Kecepatan 30 km, kita jaga jarak amannya 10 meter. Nah, itu materi kecepatan. Kalau sekarang saya menggunakan materi waktu, ya. Dengan metode waktu kita cukup berhitung 1001, 1002, 1003, ya, sampai 1004. Diterapkan pada kendaraan link truk dalam kondisi siang hari ditambahkan 1 detik. Selanjutnya dalam kondisi hujan ditambahkan 2 detik. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Pada saat kita berkendara, kita berhitung 1001, 1002, 1003. Apabila kita sudah terlalu rapat, berarti kita harus mengurangi kecepatannya, ya. Tidak hanya apabila kita 1004 masih ada jaga jarak aman, berarti kita sudah safety driving, ya. Tujuannya adalah apabila kendaraan di depan kita mengerem secara mendadak, kita masih memiliki ruang untuk menghindari supaya tidak terjadinya insiden, ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada MAR, ya. MAR itu adalah rumus. Yang pertama adalah melihat, menganalisa, reaksi, ya. MAR ini bisa digunakan pada saat kita mengemudi atau mau mendahului, ya. Melihat situasi di depan kita apa sudah aman atau tidak pada saat kita memasuki pertigaan, ya, atau pada saat kita beriringan, ya. MAR. Saya nggak nanya tadi ya, mas bayar apa nggak ngerti. Itu pernah jawabannya alay kedip gitu ya. MAR ini biasa digunakan pada saat kita mendahului. Yang pertama kita melihat situasi di belakang kita, apa situasinya sudah aman atau belum. Apabila sudah aman, kita berarti bergeser sedikit, kita melihat situasi di depan kita, apa di depan kita sudah aman atau belum. Apabila di depan kita sudah aman, berarti kita menganalisa mulai dari kecepatan, berapa yang diperlukan untuk menghapuri kendaraan di depan kita, sampai panjangnya. Apabila sudah analisanya dan instingnya digabungkan sudah pas, berarti kita mulai mendahului, ya, supaya kita ke reaksi, ya. Pada dasarnya kita diwajibkan untuk antri, tidak boleh saling mendahului apabila tidak dalam keadaan kondisi urgent, ya. Waspada kondisi sekitar. Nah, pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengevakuasikan kecepatan dan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi.
sehingga kita menjadi lebih antisipasi. Ya, biasanya kita memasuki daerah-daerah rawan longsor, banyaknya area penduduk, ya, dan banyaknya area zona-zona sekolah. Ya, apalagi yang sekolah itu kan kadang-kadang ada yang secara tiba-tiba menyeberang jalan. Ya, jadi kita harus mengawasi kondisi sekitar. Ya. Waspada blind spot. Nah, blind spot itu adalah titik kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terlihat dari kaca spion. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Biasanya pada saat kita berkendara dengan secara tiba-tiba ada pengendara roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri, itu yang paling bahaya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek 5 sampai 8 detik sekali? Ya. Hindari distraksi dan paham arah jalan. Nah, distraksi itu adalah suatu bentuk gangguan yang pada saat kita mengemudi, ya, bisa saja si pengemudi itu menggunakan telepon genggam, minum, mengobrol, mati suara radio, mengecek peta sampai mengantuk atau mabuk. Ya, teknik ini dapat menyulit bahan bakar hingga 3%. Nah, sanksinya apabila ada driver kita yang melakukan kegiatan saat mengemudi menggunakan handphone atau menggunakan aplikasi dan ngobrol atau merokok, itu sanksinya si driver bisa dikeluarkan pada saat itu juga. Ya, ini sanksi detraksi. Detraksi itu adalah gangguan karena hal seperti ini bisa mengakibatkan terjadinya eksiden. Ya. Tips saat menyalip kendaraan: pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Ya. Tip aman memegang kemudi. Ya, memegang kemudi itu tangan kanannya di jam 3, tangan kirinya di jam 9, kebalik ya. Tapi Pak, maksudnya pikiran tuh kayak upami parkir kan di dalam kadang gitu kan, cangkul gitu. Pikir terus gitu pikiran, masa Abdi jawabnya gitu, semua benar gitu. Nah, ini kan yang dipertanyakan pada saat memegang kemudi. Oh iya, salah Ya. paham, salah paham. Kalau untuk secara prakteknya mungkin ada beberapa. Kadang-kadang mereka pada saat mau parkir, Ya. mungkin dia menggunakan, ada yang menggunakan sapu tangan, ada yang menggunakan Coba cangkul. nah, itu kan bagaimana ritme mereka. Tetapi yang benar itu pada saat dia mengemudi dengan durasi jarak lurus yang panjang. Ya. 93 berarti. Kenapa efeknya kalau megang kemudi dengan satu tangan? Biasanya kan satu tangannya dia pegang kemudi, yang satunya merokok. Ya. Pada saat dia menginjak ban depan lubang, setir akan membanting, Udah stabil. stabil. Itu efeknya kalau pegang kemudi dengan satu tangan. Ya. Terus pada saat parkir pastikan selalu menarik handle rem. Ya, pada saat mengemudi selalu menggunakan safety belt. Ya. Pada saat kita berparkir, kita lihat situasi dulu, area parkirnya seperti apa dalam kondisi menurun atau dalam kondisi menanjak. Berarti kita harus dibantu dengan ini, ya, jangan terlalu menggunakan handle rem, kalau bisa diganjal. Gigi sama exhaust brake ya. Exhaust brake-nya bagus semua ya Pak? Kalau untuk exhaust brake itu kan untuk saat kita di turunan. Iya. Ya, kalau posisi kita sedang parkir, Oh, memang harus pakai exhaust brake. oh iya, sorry Pak. Ya. Lemot ya Pak, aduh. Oke, selanjut. Nah, tips saat turunan: utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Ya. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Nah, ini baru. Nah iya, namanya Pak Anwar Resma. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau naik atau saat mau turun, tetapi dilakukan saat di punggung bukit sebelum turun atau naik. Nah, Itu mau tergantung mereka. nah dia seperti itu karena nampaknya dia tidak akan kuat. Saat turunan atau muatan gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake. Jangan terlalu lama menginjak rem
agar rem tidak panas dan terjadi efek overlock, ngeblong gitu ya. Pada rem di puncaknya keras tetapi dia tidak menahan ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan, Cekap Pak. cukup paham? Tolong untuk dipelajari karena ini ada di papan mading ya, di ruang driver ya, dibaca, dihafalkan. Mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih antisipasi dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih atas waktu.